bisa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini, yaitu pembahasan mengenai materi suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Saya Bungsu Apriani dengan NPM 23050058. Salam kenal teman-teman semua. Jadi langsung saja kita mulai pembahasan teman-teman sekalian. Suprastruktur politik dan infrastruktur politik ini dipelajari dalam materi sistem politik. Kalian pasti sudah tidak asing mendengar istilah sistem politik. Sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih politik itu dan apa juga yang dimaksud dengan sistem itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian, politik itu berhubungan dengan kekuasaan, yang dimana di dalam politik itu terjadi proses pembuatan kebijakan pemerintah. Nah, sekarang sistem. Sebelumnya yang benar ini sistem atau sistem sih teman-teman sekalian. Aku bantu jawab ya. Sistem dan sistem itu sama, hanya saja penyebutan yang benar itu adalah sistem. Dikarenakan sistem adalah kata bakunya, sedangkan sistem merupakan kata yang tidak baku. Jadi jangan salah ya teman-teman sekalian untuk penyebutannya. Nah, jadi sistem itu adalah suatu kesatuan yang saling bergantung atau berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi yang dimaksud dengan sistem politik itu ialah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara untuk berhubungan negara dengan negara. Nah, dalam sistem politik ini ada juga di dalamnya struktur politik yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Pertama kita akan mempelajari tentang suprastruktur politik, yang dimana suprastruktur politik ini sudah pernah kita pelajari di bangku SMA loh, kalau kalian masih ingat. Jadi dalam kita mengenal suprastruktur politik ini, kita cukup ingat dengan kata trias politika, yaitu suprastruktur politik ini terbagi menjadi 3 lembaga tinggi negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang dimana legislatif merupakan lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang. Legislatif pun terdiri dari MPR, DPR atau Parlemen, dan DPD. Kemudian ada lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang berwenang untuk menjalankan undang-undang. Lembaga ini dijalankan oleh Presiden bersama Wakil Presiden dan para menterinya. Selanjutnya itu ada lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang berwenang untuk mengawasi ataupun mengadili jalannya undang-undang. Lembaga yudikatif pun terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Apakah sudah terbayang teman-teman sekalian mengenai materi suprastruktur politik ini? Jadi kenapa kok suprastruktur politik ini sangat penting? Karena mereka dibuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau di dalam konstitusi kita. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi infrastruktur politik. Sebelumnya kita masuk ke materi, sebelumnya kenapa sih kok negara kita memerlukan infrastruktur politik ini? Nah, hal itu disebabkan karena para suprastruktur politik kita itu belum bisa kita percaya untuk mereka menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, dikarenakan masih adanya potensi untuk mereka melakukan penyelewengan ataupun penyalahgunaan jabatan dalam menjalankan tugasnya. Maka kita sebagai warga negara Republik Indonesia memerlukan adanya infrastruktur politik untuk membantu mengawasi dan dari kinerja suprastruktur politik tadi. Nah, teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan infrastruktur politik ini bukanlah seperti jalan raya ya, ataupun jalan tol, jembatan, ataupun pembangunan lainnya. Karena kita membahas mengenai infrastruktur politik, yaitu termasuk dalam infrastruktur politik ini seperti partai politik, kelompok kepentingan, ataupun kelompok penekan. Mari kita coba cari tahu kenapa kok infrastruktur politik ini sangat penting dalam mengawasi suprastruktur politik. Nah, yang pertama kan misalnya saja Indonesia rawan sekali dengan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga jika tidak diawasi hal ini akan sangat merugikan kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan mengenai materi infrastruktur politik. Infrastruktur politik ini merupakan lembaga-lembaga tidak resmi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi ataupun media politik, dan tokoh politik. Yang pertama itu ada partai politik. Partai politik merupakan organisasi
yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan negara. Partai politik sebagai sebuah organisasi masyarakat memiliki kekuatan yang cukup kuat dalam hal mengendalikan kekuasaan. Oleh sebab itu, itulah partai politik termasuk dalam unsur infrastruktur politik. Bagi negara penganut sistem demokrasi seperti Indonesia, partai politik merupakan salah satu atribut negara demokrasi. Adapun fungsi partai politik dalam negara demokrasi yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik. Yang kedua ada kelompok penekan, hampir mirip dengan kelompok kepentingan ya teman-teman, yaitu sama-sama memiliki tujuan tertentu terhadap pemerintah. Sekelompok penekan lebih fokus pada usaha memengaruhi atau menekan para pejabat pemerintah untuk menyetujui tuntutan mereka. Jadi perbedaan antara kelompok kepentingan dengan kelompok penekan terletak pada cara dan sasarannya. Yang ketiga itu ada kelompok kepentingan, merupakan suatu perkumpulan yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan keputusan politik para pejabat publik agar tidak sesuai dengan kepentingan anggota kelompoknya. Kelompok kepentingan ini bisa berbentuk lembaga swadaya masyarakat. Kelompok kepentingan dianggap sebagai infrastruktur politik karena mereka memberikan masukan yang digunakan pemerintah untuk memutuskan kebijakan yang diambil terhadap rakyatnya. Yang keempat itu ada media komunikasi atau politik, identik dengan alat seperti pemberitaan seperti radio, televisi, internet, koran, majalah, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada tokoh politik, merupakan orang-orang yang lalu lalang di dunia politik dan eksis di kalangan masyarakat. Tokoh politik berperan dalam mengambil keputusan yang berpengaruh dalam suatu wilayah. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, saya harap semua bisa paham di sini karena kita harus mengawal dan mengawasi berjalannya politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Jangan sampai terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf terdapat banyak kekurangan dalam pembahasan materi saya kali ini. Karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Di sini saya menerima sekali kritik dan saran dari teman-teman sekalian agar bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya untuk saya sendiri maupun kita semua. Mungkin saya akhiri presentasi saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.